Ya, pertanyaan datang dari saudara Ahmad Syaifur di Jepara. Assalamualaikum, saya mau bertanya kenapa sering ada yang membisikkan kata-kata yang mengandung kekufuran tentang zat Allah, Al-Quran dan tentang Islam. Hal ini muncul begitu saya seperti ada orang lain dalam diri saya. Apakah dengan ini membuat saya kufur? Saya merasa berat sekali dengan masalah ini. Bagaimana cara mengatasinya? Jazakallahu khairan. Baik, saudara Ahmad Syaifur, hafizakallah. Sebelumnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memberikan bagaimana cara mengatasi yang demikian, justru kita katakan ini adalah tanda-tanda kebaikan bagi seseorang. Apabila seseorang merasakan adanya bisikan-bisikan, ya, menunjukkan bahwasanya akidah kita ini adalah akidah yang benar. Ya, akidah kita adalah akidah yang benar. Di mana syaitan berusaha untuk merusak akidah tersebut. Ya. Karena kalau akidah kita adalah akidah yang rusak, maka syaitan sudah tidak perlu capek-capek lagi untuk memberikan was-was dan juga bisikan-bisikan seperti ini. Dan perlu diketahui oleh penanya dan juga yang lain bahwasanya para sahabat dahulu radhiyallahu taala anhum juga merasakan yang demikian. Ya. Tetapi mereka mengabaikan yang demikian. Berlindung kepada Allah dan mengabaikan bisikan-bisikan tadi. Dan tetap beriman kepada Allah SWT. Disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Jaa unasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alu." Datang sebagian manusia atau sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertanya kepada beliau, "Inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna ay yatakallama bihi." Kami menemukan di dalam diri kami sesuatu yang sangat besar bagi salah seorang di antara kami untuk berbicara dengannya. Yaitu perkara yang ya mungkin itu adalah termasuk kufur pada Allah SWT. Itu mereka temukan di dalam diri mereka, seperti ada bisikan. Maka Nabi mengatakan, "Au qad wajadtumuh?" Nabi mengatakan, "Kalian menemukan yang demikian dalam diri kalian?" Qalu na'am, mereka mengatakan iya. Qala dzaka sarihul iman, kata Nabi. Itu menunjukkan tentang kejelasan iman kalian. Itu iman kalian yang benar, akidah kalian yang benar, ya, sehingga menjadikan syaitan datang untuk merusak akidah ini. Kemudian membisiki tentang bisikan-bisikan yang tidak benar tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah juga, bahwasanya Nabi SAW berkata, "Ya'ti syaitan ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'idz billahi walinatihi." Beliau mengatakan syaitan datang kepada salah seorang di antara kalian, kemudian dia mengatakan, "Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini?" Digiring kita sampai dia mengatakan, "Siapa yang menciptakan Rabbmu?" Fa idza balaghahu, kalau sudah sampai ke situ, maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah. Ya, memohon perlindungan kepada Allah. Ini menunjukkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebagian dari kita ada atau didatangi oleh was-was seperti ini. Dan di sini beliau menyebutkan tentang bagaimana caranya, yaitu dengan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Ya,
Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Apabila ada bisikan-bisikan dari syaitan ya datang kepada kalian, maka hendaklah kalian ya dia atau salah seorang di antara kalian ya memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Dan Allah SWT Sami'un qaribun mujibu da'wah. Ketika datang was-was tadi, segera kita kembali kepada Allah dan berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka insya Allah akan kita dapatkan Allah SWT dialah yang mengabulkan doa dan akan menyingkirkan godaan syaitan tersebut dari diri kita. Abdullah bin Abbas diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya beliau menceritakan ada seseorang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, inni uhaddithu nafsi bisyai' la an akuna hamamatan ahabbu ilayya min an atakallama bihi. Faqala Nabi SAW, alhamdulillah alladhi radda amrahu ilal waswasah. Datang seorang laki-laki dan dia mengatakan ya kepada Rasulullah SAW, sungguhnya diriku ini berbicara dengan sesuatu. Sungguh aku ya menjadi hamamatan. Ini kembali ke kamus pengertiannya. Ya, sungguh aku menjadi hamamah, itu lebih aku cintai daripada aku berbicara dengan ya apa yang ada dalam diri ini. Menunjukkan bahwasanya apa yang ada di dalam jiwanya tadi, di dalam dirinya tadi, itu adalah perkara yang besar. Ya, was-was dari syaitan. Maka Nabi SAW mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan perkaranya kepada was-wasah. Jadi ini adalah was-was dari syaitan. Dia berusaha untuk ya menggoda orang yang beriman, yang mereka selamat akidahnya, selamat keimanannya, supaya dia melenceng dari jalan Allah SWT. Ringkasnya saya nasihatkan kepada penanya, mohon maaf. Dalam hal ini yang pertama nasihat saya adalah apabila terjadi was-was tadi, segera kita berlindung kepada Allah SWT. Ya, sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat dan juga hadis. Kemudian yang kedua ya adalah mengingat Allah SWT. Ya, karena syaitan ini akan pergi dari orang yang mengingat Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita menyibukkan diri dengan ya perkara-perkara yang bermanfaat. Baik yang berkaitan dengan dunia maupun yang berkaitan dengan ibadah. Jangan kita terlalu mengikuti was-was tadi, tapi justru kita ya sibukkan diri kita dengan ibadah, membaca Al-Quran, ya dengan membaca buku, mengikuti majelis ilmu. Kita cuekin saja. Kemudian yang keempat adalah banyak kita kembali kepada Allah dan berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari was-was seperti ini. Dan kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT melindungi kita semuanya dari was-was syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.